Halo teman-teman semuanya, di sini saya Erpayona Berustepu dari kelas 11 MIPA 1 ingin menjelaskan sedikit tentang sistem koloid. Sistem koloid adalah campuran heterogen yang terdiri dari partikel berukuran kecil yang terdispersi dalam suatu medium. Sistem dispersi merupakan sistem di mana suatu zat tersebar merata ke dalam zat lain. Zat yang menyebar disebut gas terdispersi, sedangkan medium tempat menyebarnya zat terdispersi disebut medium pendispersi. Berdasarkan ukurannya, sistem dispersi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Suspensi. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Ukuran partikel lebih besar dari 10⁻⁻⁷. 2 fase atau campuran heterogen, tidak jernih, bisa disaring, tidak stabil, mudah memisah. Contoh, air kopi. Yang kedua, larutan. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel ke partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan atau diamati antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersi. Ukuran partikel lebih kecil dari 10⁻⁹, satu fase atau homogen, jernih, tidak bisa disaring, stabil, tidak memisah. Contoh, larutan garam. Dan yang ketiga, koloid. Koloid merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil daripada suspensi. Ukuran partikel 10⁻⁹ sampai 10⁻⁷. 2 fase atau heterogen, tidak jernih, bisa disaring atau penyaring ultra, relatif stabil, sukar memisah. Contoh, cat atau tinta. Sifat-sifat koloid. 1. Efek tinta. Efek tinta adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contoh, sorot lampu mobil di daerah berkabut, adanya pelangi. 2. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan zigzag partikel koloid karena adanya tumbukan antara partikel koloid. Gerak Brown menyebabkan partikel koloid stabil. Contoh, gerak partikel debu. Ketiga, adsorpsi. Adsorpsi adalah penyebaran ion molekul pada permukaan koloid. Contoh, penggunaan deodoran pada ketiak, penyembuhan sakit perut dengan menggunakan serbuk karbon atau norit. 2. Koagulasi. Koagulasi adalah pengendapan atau pengumpalan partikel koloid karena adanya pemanasan, penambahan elektrolit yang muatannya berlawanan. Contoh, penjernihan air dengan tawas, penggumpalan darah. Kelima, elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel-partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik. 6. Dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contoh, proses cuci darah dengan alat dialisator. Ketujuh, koloid pelindung. Koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Contoh, pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal yang besar. Jenis-jenis koloid. Fase terdispersi, padat, medium pendispersi, padat, cair, gas. Nama koloid sol padat, sol gel, aerosol padat. Contoh, kaca berwarna mutiara, logam aloi, agar-agar, tinta, cat, lem, asap. Fase terdispersi, cat, medium pendispersi, padat, cair, gas. Nama koloid, emulsi padat, emulsi, aerosol. Contoh, keju, mentega, susu, santan, awan kabut, hairspray. Fase terdispersi, gas, medium pendispersi, padat, cair. Nama koloid, busa padat, busa buih. Contoh, styrofoam, batu apung, busa sabun, busa air laut. Pembuatan koloid. 1. Cara dispersi. A. Dispersi langsung atau mekanik, penggilingan suatu zat padat. B. Homogenisasi, proses mengubah emulsi yang tidak stabil menjadi emulsi yang stabil. C. Peptisasi atau penambahan elektronik yang mengandung ion sejenis. D. Busur Bredig
atau suatu alat yang khusus digunakan untuk membentuk koloid logam. 2. Cara kondensasi. A. Reaksi hidrolisis digunakan untuk membuat koloid-koloid basah dari suatu garam yang terhidrolisis atau direaksikan dengan air. B. Reaksi redoks digunakan untuk melibatkan perubahan bilangan oksidasi. C. Pertukaran ion digunakan untuk membuat koloid dari zat-zat yang sukar larut atau endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.